Piala AFF atau yang disebut sekarang Piala Mitsubishi Asian Cup sudah dimulai. Pertarungan adu gengsi antar negara Asia Tenggara ini resmi dimulai sejak 8 Desember 2024 kemarin. Malaysia dan Kamboja menjadi tim yang bertanding di pertandingan pertama. Timnas Malaysia yang diperkuat oleh 9 pemain naturalisasi mempunyai target besar setelah mereka juara Piala Merdeka yang mereka buat sendiri dan mereka banggakan sendiri. Timnas Malaysia berada di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja dan Timor Leste. Harimau Malaya mengawali laga pembuka Piala AFF dengan bertandang ke Kamboja pada 8 Desember 2024 lalu. Timnas Kamboja sendiri menjamu Malaysia di Stadion Olimpiade Phnom Penh. Timnas Malaysia yang menurunkan 9 pemain naturalisasi yang digadang-gadang pemain terkuat di muka bumi ini harus meratapi nasib setelah hanya bermain imbang dengan Kamboja. Lebih sedihnya lagi Malaysia hampir dikalahkan Kamboja setelah Timnas Kamboja berhasil mencetak gol yang kedua. Timnas Kamboja yang juga diperkuat pemain naturalisasi berhasil membuat Harimau Malaya bersusah payah menghadapi pertandingan pertama. Sempat tertinggal 2-1 Malaysia akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit 74. Pertandingan tersebut akhirnya berakhir dengan skor 2-2. Sementara itu Timnas Indonesia yang hanya membawa pemain U22 di Piala AFF 2024 sempat diremehkan. Timnas Indonesia mengawali laga dengan bertandang ke markas Myanmar pada 9 Desember 2024. Timnas Indonesia sempat kerepotan di babak pertama, namun setelah babak pertama usai Timnas Indonesia berhasil mencetak 1 gol di babak kedua lewat tendangan Asnawi, sampai babak kedua usai Timnas Indonesia tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dari Myanmar. Indonesia berhasil membawa pulang 3 poin, dan mengawali laga pertama dengan sangat baik. Akibat kemenangan awal Timnas Indonesia tersebut, media Asia Tenggara melihat Timnas Indonesia yang tampil di AFF 2024 sangat potensial. Media Vietnam Quang Huy bahkan meminta tim nasional negaranya untuk waspada kepada Pratama Arhan dan kolega. Indonesia dan Vietnam sendiri akan berhadapan pada matchday ketiga grup B kualifikasi AFF 2024. Laga ini akan dimainkan di Stadion Viet Tri pada 15 Desember 2024 yang akan datang. Sebelum duel dengan Vietnam, Timnas Indonesia akan terlebih dahulu memainkan laga kandang melawan Laos pada matchday kedua grup B. Laga melawan Laos akan dimainkan di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024. Di atas kertas, laga antara Vietnam dan Indonesia diyakini akan menentukan posisi puncak klasmen grup B Piala AFF 2024. Pada matchday pertama Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Bagi sebagian pihak skor itu terlalu kecil. Indonesia juga dianggap tidak berada di level terbaiknya pada duel melawan Myanmar tersebut. Namun media Vietnam Quang Huy melihat Indonesia dengan sudut pandang lain. Media Vietnam menilai laga itu adalah bukti bahwa Indonesia punya potensi besar. Media Vietnam tersebut meminta agar pemain muda Timnas Indonesia harus diwaspadai. Beberapa orang mempertanyakan mengapa Timnas Indonesia hanya menang tipis lawan Myanmar. Tapi kita harus membalikkan masalahnya. Dalam konteks Indonesia hanya mengirimkan pemain dengan rata-rata usia 20,3 tahun, harus diakui kemenangan mereka atas Myanmar pada laga tandang merupakan hasil yang tidak terduga, ungkap media Vietnam. Myanmar tidak tampil buruk sama sekali. Kita lihat Timnas Indonesia, mereka masih sangat muda dan mereka bisa memenangkan pertandingan. Itu sangat mengesankan. Dan yang jelas selain pemain naturalisasi, Indonesia juga punya strategi pembinaan pemain muda yang sangat bagus, ungkap media Vietnam Quang Huy. Indonesia punya alasan kuat mengapa memainkan tim muda di Piala AFF 2024. Indonesia menyiapkan tim ini untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025 mendatang.